Jumpa lagi di channel Eling Mantan, langsung saja kita mulai membahas novel Tales of Demons and Gods bab 300 dalam hitungan 3, 2, 1. Long Yuyin hanya berdiri di sana sebentar, sebelum akhirnya dia mulai berjalan diam-diam menuju rumah Ying Yueru. Kata-kata Nili telah membuat pikirannya berpikir. Nasib Ying Yueru ada di tangan Long Yuyin, tetapi apakah dia benar-benar ingin dia mati? Dia memikirkan pertanyaan ini untuk waktu yang tidak ditentukan. Bagaimanapun, Ying Yueru adalah kakak perempuan seniornya. Adapun masalah tentang tuan mereka, Long Yuyin juga merasa bahwa ada cerita di baliknya. Itu seperti yang dikatakan Nili, Ying Yueru adalah seseorang yang lebih suka menyakiti dirinya sendiri daripada menyakiti orang lain. Nili kembali ke halaman Xiao Yu. Xiao Yu melihatnya dan bertanya, "Nili, kemana kamu pergi?" Nili tersenyum. "Saya pergi menemui seorang teman lama." Petik 2. Teman lama. Xiao Yu agak bingung. Nili baru saja datang ke Institut Sky Soul belum lama ini. Bagaimana cara mendapatkan teman lama? Nili tidak repot-repot memberi Xiao Yu banyak penjelasan. Sebagai gantinya, dia melihat melewati Xiao Yu, melihat Huang Ying, dan segera menyambutnya. "Jadi, kamu di sini?" "Nili, halo." Huang Ying segera memperlihatkan senyum yang menyenangkan saat dia meraih lengan Xiao Yu dengan kedua tangannya, seperti bayi burung yang imut dan tak berdaya. Nili memberikan senyuman yang berarti ketika dia berkata, "Saya akan kembali berkultivasi. Kalian bisa sibuk." Petik 2. Wajah Xiao Yu memerah. "Nili, jangan salah paham." Nili tertawa ketika dia melambaikan tangan. "Salah paham. Anda hanya berbicara dengan jujur bukan?" Dia mengedipkan mata pada Huang Ying, lalu kembali ke kamarnya sendiri. Huang Ying sedikit memerah, tapi dia masih memegang tangan Xiao Yu, menolak untuk melepaskannya. Xiao Yu, bagaimanapun, tampak tak berdaya dan tertekan. Ketika Nili memasuki kamarnya, dia melihat Dewi Yuyan melayang di udara saat dia berkultivasi. Namun, yang benar-benar mengejutkannya adalah kenyataan bahwa seluruh tubuhnya diselimuti api keemasan. Nyala api ini terus menyala, menaikkan suhu ruangan ke tingkat yang menakutkan. Energi yang kuat bergejolak di seluruh ruangan. Tidak pernah terlintas dalam pikiran Nili bahwa Yuyan mungkin mencapai alam nasib surgawi sebelum dia melakukannya. Selain itu, realem nasib surgawinya tampaknya sedikit berbeda dari yang biasa. Karena itu, Nili tidak tahu seberapa kuat dia, karena dia tidak punya dasar untuk perbandingan. Api keemasan sepertinya mencairkan udara. Ketika dia melihat bahwa Yuyan sedang berkultivasi, dia tidak mengganggunya. Dia melihat ke bawah dan melihat bahwa Jindan meringkuk di sudut, tertidur. Rutinitas harian pria itu hanya makan dan tidur, makan dan tidur. Namun, yang mengejutkan Nili adalah kenyataan bahwa Jindan butuh tidur siang yang sangat lama setelah setiap makan. Setiap kali dia bangun, auranya akan beberapa kali lebih kuat. Si kecil ini semakin kuat dengan kecepatan yang menakutkan. Melalui alam jiwanya, Nili merasakan bahwa Lu Piao akan mencapai alam nasib surgawi setelah dia menyerap begitu banyak batu spiritual. Namun, Nili sendiri masih tidak bisa melangkah melewati pintu itu. Biasanya, setelah menyerap begitu banyak energi surgawi, kultivasinya seharusnya juga meningkat dengan cepat. Namun, semua energi surgawi dari batu spiritual telah diserap oleh pokok anggur di alam jiwanya, tidak banyak yang tersisa baginya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah berkonsentrasi pada kultivasinya. Waktu perlahan mengalir. Meskipun sejumlah mahasiswa baru telah menyebabkan gelombang dalam Institut Sky Soul, kegembiraan mereda dengan cepat. Bagaimanapun, kultivasi masih sangat penting. Setelah diperingatkan oleh Li Xingyun, Hua Ling juga menunjukkan lebih banyak pengekangan dan membenamkan dirinya dalam kultivasi. Murong Yu merajuk, terlepas dari kenyataan bahwa ia telah membuat rekor baru di reruntuhan mengerikan.
Tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa setelah lolos dari cengkeramannya, Nili mungkin keluar dari reruntuhan mengerikan bukannya terus berburu. Bahkan jika dia ingin membuat lebih banyak masalah untuk Nili, dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk melakukannya. Yang lain juga tenang untuk saat ini untuk fokus pada kultivasi mereka. Satu hari berlalu demi satu. Nili telah menipis di mana saja antara 1 hingga 200 batu spiritual sehari. Namun, pasokan batu di dalam cincin interspatialnya sebenarnya terus meningkat. Ini karena Nili masih menyempurnakan roh iblis tingkat pertumbuhan tingkat dewa setiap hari. Dia membiarkan Gu Bei membantunya menjualnya, atau dia menjualnya langsung ke Li Xingyun. Ada juga sebagian yang sudah larut ke pasar. Jumlah batu spiritual di dalam cincin interspatialnya terus meningkat pada tingkat yang menakutkan. Nili terus membeli sejumlah besar roh iblis dengan Dragon Bloodliness, namun, semua memiliki tingkat pertumbuhan biasa. Semakin banyak roh iblis level dewa yang dijual Nili, semakin tinggi Li Xingyun memandangnya. Li Xingyun tidak tahu dari mana Nili mendapatkan roh iblis tingkat dewa, juga tidak meminta jawaban. Lagi pula, hal-hal semacam itu melibatkan rahasia. Jadi tidak ada gunanya bertanya, sebaliknya, itu akan merusak hubungan bisnis mereka. Hu Yong sedikit terintimidasi oleh koneksi dekat Nili ke Gu Bei dan Li Xingyun. Hari ini, pelajaran yang mulia Red Soul adalah, sekali lagi, pada topik pelatihan fisik. Semua orang segera berbalik untuk melihat Nili dan Long Yuyin. Dalam pelajaran mereka sebelumnya, Nili dan Long Yuyin terlibat perkelahian yang bahkan membuat pekarangannya hancur. Mereka berdua tidak akan melakukannya lagi kan? Long Yuyin ragu-ragu sejenak dan langkahnya berhenti. Namun, dia akhirnya mendekati Nili dengan wajahnya memerah dan bertanya dengan suara lembut, "Bisakah aku berlatih bersamamu?" Pakaiannya membuatnya tampak tangguh dan gagah. Selain kecantikannya, citranya pasti bisa menumbangkan siapapun di kelas. Di masa lalu, karakter berapi-api Long Yuyin telah menjauhkan diri dari orang lain. Tapi sekarang, fakta bahwa Long Yuyin benar-benar berbicara dengan suara yang begitu lembut membuat semua rahang pengamat hampir jatuh. Apakah Long Yuyin masih seperti harimau betina yang mereka kenal? Apakah gadis ini orang yang salah? Bukan hanya siswa lain, bahkan Lu Piao dan Gu Bei tercengang. Lu Piao menggosok matanya. Kurasa aku belum bangun. Aku pasti sedang bermimpi. Petik 2. Nili tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat betapa Long Yuyin gugup. Yakin, semua orang tercengang dengan reaksi ini. Otak mereka tidak bisa memproses situasi. Apa yang sedang terjadi? Apakah ini masih sama Nili yang menyuruh Long Yuyin untuk tinggal sejauh mungkin? Transformasi ini terlalu cepat. Apa yang terjadi dalam waktu sesingkat itu? Pasti ada cerita tersembunyi untuk itu. Aku mencium perzinahan. Nili, Anda tidak bisa melakukan sesuatu di belakang Dewi Ziyun dan punggung Ninger. Lu Piao meneliti Nili, tetapi sangat dihargai oleh Nili. Bahkan Yang Mulia Red Soul agak bingung. Keduanya sangat keras terhadap satu sama lain, jadi mengapa mereka tiba-tiba menjadi tenang? Bagaimanapun, itu semua adalah kabar baik baginya. Lagi pula, dia tidak ingin memiliki konflik yang konstan antara murid-muridnya, bahkan jika itu benar-benar normal bagi para jenius yang sombong untuk mengacau. Bahkan dia tidak bisa menghentikan mereka sepenuhnya jika mereka ingin melakukannya. Latihan dimulai dan semua orang saling bertarung. Ekspresi Long Yuyin perlahan berubah serius. Dia melompat dan melemparkan rantai tendangan lokomotif ke arah Nili. Kamu mungkin memiliki jangkauan serangan yang panjang, tapi masih ada banyak kekurangan. Kamu terlalu lambat, kata Nili sambil menghindar dan mengembalikan 3 pukulan. 1 untuk betisnya, 1 ke paha bagian dalam, dan 1 ke perutnya. Ketiganya adalah kelemahan. Wajah Long Yuyin berubah sedikit pucat saat dia menderita 3 serangan dan mundur beberapa langkah.
Dia merasa mati rasa dari ketiga serangan itu dan jantungnya menggigil. Jadi ternyata Nili jauh lebih kuat darinya. Sebelumnya, dia sudah bersikap mudah padanya. Sebenarnya, Nili jauh lebih lemah dari Long Yuyin. Setelah semua, Long Yuyin memiliki garis keturunan naga darah. Namun, wawasan Nili terhadap martial Dao berada pada tingkat yang Long Yuyin tidak bisa dibandingkan dengan apa yang dipikirkannya. Ekspresi Long Yuyin secara bertahap menjadi hormat saat dia dengan hati-hati memikirkan saran Nili. Dengan sedikit lebih banyak pemahaman daripada yang terakhir kali, dia melanjutkan serangannya pada Nili. Suara Nili berubah sangat khusyuk. Di sini, dan di sana. Reaksi Anda terlalu lambat dan sudut serangan Anda tidak benar. Itu salah. Berkali-kali, Long Yuyin terbanting ke tanah. Namun, dia menjadi semakin bersemangat dan siap setiap kali dia bangun. Meskipun Nili bersikap ketat, dia bisa merasakan bahwa teknik bertarungnya terus membaik di bawah bimbingannya. Dia mengajar jauh lebih baik daripada guru lainnya. Sisa siswa bertukar pandang ketika mereka melihat ekspresi Long Yuyin yang bersemangat dan agak hiruk-pikuk. Wanita itu pasti sudah gila. Yang Mulia Red Soul menyaksikan pertempuran mereka dengan sangat terkejut dan ekspresi yang hanya bisa digambarkan sebagai malu ada di wajahnya. Dia merasa seperti tidak bisa lagi menatap mata orang lain. Bahkan dia tidak memiliki banyak pemahaman tentang kekuatan fisik. Tidak dibandingkan dengan Nili. Sebagai seorang mentor, dia merasa bahwa dia tidak punya apa-apa untuk diajarkan kepada Nili dalam hal konfrontasi antara fisik. Dia hanya bisa berpura-pura tidak tahu, karena siswa lain tidak bisa melihatnya. Hati Long Yuyin dipenuhi dengan rasa hormat terhadap Nili. Setiap serangan yang tampak sempurna baginya dipenuhi dengan kelemahan Nili. Bimbingannya telah memberinya wawasan yang luar biasa, terutama karena dia cepat belajar. Melalui pertarungan mereka, dia merasakan bahwa pencapaiannya dalam kultivasi sangat melebihi miliknya oleh beberapa bidang. Dalam hatinya, dia juga diam-diam sedih. Nili adalah murid Ying Yueru. Bukankah itu berarti bahwa Ying Yueru sebenarnya jauh lebih kuat daripada yang dia pikirkan? Dia terus menyerap ajaran Nili seperti spons. Dia merasakan bahwa Nili adalah satu-satunya yang bisa membimbing kekuatannya menuju ketinggian yang tak berujung. Dia seperti spons yang terus menyerap dari Nili. Dia merasakan bahwa hanya di bawah bimbingan Nili, kekuatannya dapat mengalami peningkatan tanpa akhir. Nili juga menyadari bahwa wanita ini bisa diajar. Sejak dia masih muda, tidak ada yang benar-benar bisa menceramahinya dengan benar, yang telah menghasilkan karakter dominannya. Namun, dia menghormati mereka yang lebih kuat dari dirinya sendiri. Meskipun ada yang lain, seperti Murong Yu, yang cocok dengan deskripsi itu, sejauh Long Yuyin prihatin, itu hanya karena usia. Namun, Nili seusia dengannya dan juga bisa mengalahkannya dalam hal kekuatan fisik. Itu sebabnya dia menerimanya. Tidak peduli bagaimana Nili menegurnya, dia terus diam-diam bertahan. Ketika mereka melanjutkan, dia benar-benar menjadi lebih menghormati Nili, seperti murid yang rajin dan penuh hormat untuk ajaran tuannya. Siswa lain tidak bisa berkata-kata. Tak satu pun dari mereka yang tahu bagaimana Nili berhasil menjinakkan harimau betina seperti itu. Ketika Long Yuyin berurusan dengan orang lain, haus darahnya akan menakuti mereka. Namun, dia jinak seperti domba ketika menghadapi Nili. Segera, pelajaran berakhir. Itulah novel bab 300, jangan lupa subscribe.